Dua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dengan penuntut umum. Tiga, menyatakan terdakwa Dr. Haji Ujang Iskandar SP MSI terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan sidang. Empat, menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 1 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana jatuh. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan tetap mengambil dalam berkas perkara. 8. Membayarkan terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah keputusan dalam musyawarah majelis penilaian tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dari Kamis tanggal 9 Desember 2024 oleh teman-teman pikir ya untuk menentukan menerima atau tidak atau menerima putusan, hak menolak putusan atau melakukan upaya banding. Itu hak saudara ya. Begitu juga hak ini berlaku untuk penuntut umum. Karena saudara tidak ingin penasihat hukum, ya silakan komunikasikan penasihat hukum menentukan ya apakah hak ini silakan. Ya itu sama-sama ya. Gimana teh? Saya ya. Terima kasih ya. Selamat tahun baru dulu. Tapi sudah berkomunikasi dengan terdakwa. Kalau dipikir ditunggu mulai besok harinya ya. Ya. Besok hari kan besok. Ya. Demikian pula salah satu ya hak itu ya. Kami juga menyatakan Pikir ya. Baik. Karena pikir-pikir dua-duanya putusan hakim belum berkeputusan hukum tetap ya. Demikian rangkaian pemeriksaan terhadap terdakwa Ujang Iskandar ya telah selesai. Ya, demikian sudah. Oke, kalau itu biar beliau istirahat dulu. Biar langsung kita aja. Ini semua sudah pada mendengar ya, sudah mendengar putusan untuk perkara terdakwa Ujang Iskandar. Ini prinsipnya saya hanya mengambil intinya saja. Intinya tuntutan jaksa juga tidak dapat diterima, intinya ditolak untuk dakwaan primer. Hakim mengambil jalan tengah. Kalau kita minta bebas, hakim mengambil jalan tengah, ya dianggap terbukti pasal 3. Oke, tapi ada beberapa hal di dalam pertimbangan hakim yang diakui. Ini dulu. Pertama, persoalan hasil jual beli tiket itu diakui 2, sekian miliar. Oke. Kemudian yang 500 sekian dianggap sebagai kerugian, itu dianggap sebagai hutang. Jadi dalam putusan ini banyak ada pengakuan-pengakuan dari fakta persidangan. Kemudian juga persoalan kedudukan Pak Ujang yang semula dianggap ex officio sebagai komisaris, ini juga dalam artian tertentu diambil alih lalu di pertimbangannya seolah-olah karena dia mewakili pemerintah maka dianggap sebagai RUPS.
Padahal kalau menurut ketentuan undang-undang yang RUPS itu baru ada apabila modal itu terdiri dari saham. Sementara ini tidak ada saham. Itu satu, tapi sekali lagi kita hormati putusan hakim, ya kita hormati, dan saya berkeyakinan proses ini akan berlanjut, dan sudah hakim tegaskan juga dengan kedua belah pihak sama-sama pikir-pikir, maka putusan ini belum inkrah panjewis deza, gitu ya. Jadi itu intinya. Tapi prinsipnya kita hormati putusan hakim dengan pertimbangan-pertimbangan demikian. Ada beberapa hal yang menurut kita diakui dan diakomodir, terutama persoalan ternyata dari hasil kerjasama jual tiket diuntungkan 2,7 gitu ya. Nah hanya tinggal hitung-hitungan saja sebetulnya. Kalau untung, loh kenapa jadi rugi? Padahal hanya invest 1,5 toh. 1,5 dikurangi misalnya 2,77 masih untung apa rugi? Jadi ini akan timbul banyak persoalan nanti. Tapi yang jelas beberapa hal fakta persidangan sudah jelas. Dan kemudian hakim juga mengaitkan dengan putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang sebetulnya putusan-putusan itu tidak pernah dijungtokan dengan Poljang. Baru muncul sekarang dalam dakwaan, baru dijungtokan. Sehingga kita tetap beranggapan itu tetap harus ada LHV. Itu satu, LHV tersendiri untuk Poljang. Dan yang kedua, ada beberapa barang bukti kita yang saya tidak mendengar ada pertimbangan hakim di dalamnya, terutama hasil dari Badan Pengawas Keuangan. Badan Pengawas Keuangan yang sudah kita lampirkan sebetulnya. Ada beberapa bukti, tapi itu kayaknya tidak dipertimbangkan. Padahal sana jelas-jelas dinyatakan tidak ada kerugian keuangan negara. Oke? Nah, tapi ini kan pada tataran perbedaan. Nah, karena itulah kehadiran PH itu untuk meluruskan, tidak untuk membenarkan yang memang salah, gitu. Ya. Tapi kalau memang itu benar, maka itu yang diungkapkan. Makanya kehadiran lawyer itu sebagai second of opinion buat hakim, agar selama ini tidak selalu bandul, keadilan itu selalu mengarah ke penuntut umum, seolah-olah apa yang didakwakan itu sudah benar semua, orang bersalah. Inilah fungsi kehadiran PH gitu ya. Tapi ada upaya lain Bang, banding misal. Oh, pikir-pikir. Pikir-pikir masih. Sudah ditegaskan doa ya. Iya. Pikir-pikir. Jadi saya tidak mendahului itu. Tapi dari bahasa abang itu udah Kelihatan ya. itulah. Ya, oke. Kami menyatakan pikir-pikir dengan pertimbangan majelis yang di kami untuk pasal 2 secara melawan hukum, kami putus ke pasal 3 adalah gunakan kewenangan. Lagi tuntutan kami kemarin 7,5 tahun di pasal 2 diputus pasal 3 dengan putusan 3 tahun. Kami sudah nyatakan ada waktu 7 hari sebelum perkara ini inkrah, kami akan pikir-pikir apakah kami akan melakukan upaya hukum nanti seperti itu dengan mempelajari putusan, pertimbangan putusan lengkapnya nanti. Pak, berarti kemarin tuntutan 7,5 tahun. Nah, ya, 7 tahun Vonis. 6 bulan. Vonis. Berarti pikir-pikir berarti ya. Ya, pikir-pikir. Oke. Oke.